Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati, agar hati kita senantiasa tercerahkan, mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa dalam nuansa penuh rahmat, berkah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk senantiasa 4 hal berikut ini menjadi jiwa keseharian kita. Yang pertama, senantiasa zikrullah, terpaut hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di atas sajadah saat sholat, namun di luar itu semua, mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, terpaut hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya keterpautan hati kita, kalau kita mau merenung hakikat zikrullah, ingat, tersambung hati, terkoneksi selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, rasakan saat menarik Allah, kita keluarkan Allah. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, akhirnya senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa tawab suara hatinya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa berzikir, ingat Allah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, hati menjadi lapang, tenang, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa tilawah Al-Quran, sekaligus tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, dan kita tadabburi, kita pahami, kita hayati, renungkan maknanya untuk bisa kita amalkan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Dan saat kita membaca Al-Quran, walau hanya 1 ayat, akrab kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan rahmat. Bahkan mendengarkannya pun, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, simak, perhatikan, Allah turunkan rahmat. Terlebih saat kita membacanya, kita renungkan, kita sedang asyik membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan maknanya, kita amalkan, rahmat menghiasi hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, penting senantiasa hiasi hidup ini dengan tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Kita renungkan aneka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang di alam semesta jagat raya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau perhatikan, tidak kau lihat? Sampai detik ini, sudahkah kita menghitung jumlah berapa helai rambut kita? Berapa liter sudah oksigen yang kita hirup? Karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sediakan waktu sejenak merenung, beberapa menit saja tafakur dengannya,
akan menambah keimanan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tiada ada yang pernah sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Niscaya pola pikir kita, pikiran kita senantiasa terpaut akan keagungan, kuasa, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya la mawjud illallah, tiada yang wujud semua yang ada melainkan Allah, la ilaha illallah. Rahman rahimnya, kasih sayangnya, kearifannya, oh sungguh amat sangat luar biasa. Buah dari tafakur akan menjadikan tumbuh berkembang keimanan kita untuk takarrub, selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa berinteraksi dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, berinteraksi dengan asma-asma Allah saat kita melihat, merasakan, mendengar, terpaut langsung dengan Rahman Rahimnya, dengan Al-Hakam Maha Bijaksananya, dengan Al-Wahhab Allah yang Maha Memberi, dengan Asy-Syakurnya, senantiasa terpaut hati kita untuk bersyukur, berinteraksi dengan asma-asma Allah, sehingga nantinya akan berlanjut bukan hanya sebatas asma'nya, bahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala senantiasa akhirnya kita terpaut apapun yang kita rasakan.